Tutorial menyembuhkan kesemutan dengan bekam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita 7 menit ke depan kita akan bersama dengan Mas Samsul Bahri. Mas Samsul Bahri ini datang dari Jawa Tengah, dari satu desa namanya Desa Balapusu, Tonjong, Brebes. Nah, beliau sekarang kebetulan mengalami keluhan dan beliau usianya berapa? 59, 60 jalan. Ya, usianya sekarang 60 tahun dan beliau mengalami kesakitan di sini dan ada rasa pegal di sini dan rasa pegal di sini dan daerah tangan. Jari-jari. Ya, di daerah jari-jari sini, ya. Jadi di sini dia mengalami kesemutan. Kesemutannya bukan kesemutan yang biasa yang dirasakan pada saat tertimpa oleh tubuh, tapi kesemutannya hampir kesemutan permanen karena sudah sekian lama, ya. Cukup. Nah, selain di jari-jari, juga di kaki. Menurut beliau kakinya di sini mengalami kesakitan juga. Nanti kita akan perlihatkan kakinya mengalami kesakitan juga, tapi keluhannya hampir mendekati ke arah gout atau asam urat, ya, atau uric acid. Semuanya nanti kita akan selesaikan teman-teman, dan kita lihat yang satu ini. Terima kasih dan salam Sehat. sehat. Salam sehat. Kesemutan atau parestesia adalah sensasi seperti tusuk jarum atau mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Parestesia bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi paling sering terjadi di tangan, kaki, dan kepala. Ini adalah contoh daripada pembekaman pada tangan dan contoh titik-titiknya. Ya teman-teman, parestesia dapat bersifat sementara atau terjadi secara berkepanjangan. Parestesia yang sementara terjadi akibat tekanan pada saraf tertentu. Misalnya saat tidur dengan tertindih lengan atau duduk bersila. Kesemutan yang bersifat sementara ini akan hilang ketika sudah tidak ada tekanan pada saraf. Tapi pasien kami mengalami kesemutan berkepanjangan karena sudah berbulan-bulan. Penyebab terjadinya kesemutan. Pertama, penyebab kesemutan ketika ada anggota tubuh yang mengalami tekanan dalam waktu lama. Yang kedua, kesemutan berkepanjangan. Ini kesemutan yang diderita klien kami. Kesemutan yang terjadi secara berkepanjangan biasanya berhubungan dengan kondisi kesehatannya. Misalnya akibat menderita penyakit diabetes, gangguan ginjal, penyakit hati, stroke, tumor otak, kanker, atau ketidakseimbangan hormon. Ya, Tapi teman-teman, kita bisa akan juga melanjutkan karena masalah sekarang. saraf. Selain itu, obat-obatan yang sedang dikonsumsi juga bisa memicu kesemutan. Ya teman-teman, kita lihat sekarang pembekaman sedang dilakukan. Selain itu, zat beracun juga bisa menimbulkan kesemutan. Zat-zat beracun terkait misalnya merkuri, talium, timbal, arsenik, dan beberapa bahan kimia industrial lainnya. Halus banget ya. Faktor lainnya Makin halus. yang menyebabkan kesemutan biasanya adalah malnutrisi atau kondisi tubuh saat kekurangan nutrisi penting Ya. akibat pola makan yang buruk, kekurangan vitamin B12, dan akibat mengonsumsi minuman beralkohol. Teman-teman, kesemutan dan mati rasa di tangan kaki salah satu ciri peredaran darah tidak lancar. Selain itu, yang umum adalah ada mati rasa di anggota gerak. Apabila sirkulasi terhambat, darah akan sulit mencapai titik ekstremitas seperti tangan dan kaki. Hal ini dapat memicu pasien merasakan kesemutan di area tersebut. Parestesia di tangan dan kaki paling sering terjadi disebabkan oleh neuropati diabetik, yaitu kerusakan Ya, saraf teman-teman, akibat kita penyakit perhatikan. diabetes. Kondisi Mas lain bisa Bahri memicu hari kesemutan ini di tangan mengalami, kaki adalah kehamilan, gagal kesemutan. ginjal, kista Kesemutan ganglions, di daerah sini, mulai spondylolisthesis, sakit di daerah carpal tunnel syndrome, Nah, kesemutan saraf ini kejepit, karena kekurangan darahnya dia hormon tidak tiroid, lancar. dan Kita lihat paparan nih. zat kimia.
Ya, demikian teman-teman. Untuk tangan sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita akan berbekam di kaki. Ini adalah titik-titik bekam di kaki. Teman-teman kita lihat. Teman-teman, solusi Pembekaman di kaki. berbekam ada dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, orang yang paling baik adalah seorang tukang bekam atau al-hajam karena ia mengeluarkan darah kotor, meringankan otot kaku dan mempertajam pandangan mata orang yang dibekamnya. Ini adalah hadis sahih dari Tirmizi, Hasan Gharib. Dari Abu Kasya Al-Anmari, Rasulullah SAW pernah dibekam di bagian tengah kepalanya dan di antara kedua pundaknya, dan beliau bersabda, barang siapa mengalirkan darah ini, maka tidak akan mudarat baginya untuk mengobati sesuatu dengan sesuatu. Hadis sahih Sunan Abi Daud nomor 3268. Ya teman-teman, pembekaman telah selesai dan bagaimana hasilnya? Sekarang saya akan berikan kepada Pak Samsul Bahri bagaimana apa yang dia rasakan setelah bekam di Rumah Sakit Terapiat. Silakan Mas Samsul. Alhamdulillah ini Mas Ferry, ini saya merasakan spontanitas banget. Tadi waktu dicopot di sini nih, ceplok gitu kan. Ini langsung kayak tangan saya ini langsung terasa enteng aja, ringan gitu, kayak gak ada beban gitu, enak ya. Ini terutama yang ini nih, terasa banget. Dan yang lain pun ini kaki atau tangan yang ini juga terasa ringan. Ya. Tidak seringan yang ini, maksud saya yang berdampak banget berarti yang di sini nih. Mudah-mudahan kesulitannya akan hilang ya. Insya Allah, amin. Ya teman-teman, demikian penjelasan tentang bagaimana bekam diperuntukkan untuk penyembuhan kesemutan. Ya, demikian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Don't forget to subscribe, comment, like, and share bersama saya Mas Samsul Bahri dan saya Ferry Jayaptiana dan serta Rumah Sehat Terapiat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ya teman-teman, jadinya kesemutan itu tidak selalu bisa dicegah. Namun frekuensinya kemunculannya dapat dikurangi dengan melakukan sejumlah langkah berikut. Hindari melakukan gerakan berulang yang dapat menekan syaraf. Istirahat secara berkala jika sering melakukan gerakan secara berulang. Bangun atau berjalan dulu selama beberapa saat setelah duduk dalam waktu yang lama. Jika menderita penyakit yang menimbulkan parestesia seperti diabetes, pantau kondisi Anda secara rutin ke dokter untuk menurunkan risiko munculnya parestesia.